Oke, nama saya Agung Dimas dan selamat datang di konten Ulas 1. Oke, jadi di konten Ulas 1 kali ini saya akan membahas gimana sih caranya kita bisa tahu membuat konten yang unlimited ide, bagaimana kita bisa tahu konten yang diinginkan oleh audiens itu seperti apa. Jadi ketika kita membuat konten jualan, ataupun konten promosi, ataupun konten untuk personal branding kita tahu ketika kita bikin konten ini, audiens akan makan itu, audiens akan merespon itu. Jadi salah satu kuncinya adalah kalian harus tahu bahwa sosial media adalah sebuah channel berkomunikasi, bukan sebagai majalah ataupun tempat artikel. Yang dimana kalau namanya berkomunikasi kan ya harus ada bahasa yang digunakan adalah bahasa komunikasi, ada bahasa yang komunikatif antara si pembuat konten ataupun si Instagram, contohnya Instagram saya dengan kalian, audiens saya, itu harus nyambung. Gimana caranya? Cara menghubungkan, cara menyampaikan pesan bisnis yang saya bikin ini melalui konten. Jadi dalam unsur konten ini misalnya melalui headline, copywriting, melalui video, gambar, storytelling, cerita yang saya buat, sehingga bahasa yang saya gunakan adalah bahasa-bahasa berkomunikasi seperti di warung kopi. Sekarang coba bayangkan ketika teman-teman mulai nongkrong di kafe ataupun di warung kopi ya. Misalnya saya nongkrong di warung kopi sebelah rumah. Saya sama teman saya, tapi saya memulai pembicaraan saya seperti orang-orang yang kebanyakan sok akrab ataupun sok asik. Jadi gini contohnya, ini contoh yang salah ya. Jadi mereka misalnya saya nongkrong sama Bambang. Hai Bambang, hari ini aku lagi nongkrong sama teman aku, sama Yuda. Jadi kenalin, Bambang ini Yuda. Nah, kita di sini adalah ingin bercerita tentang sepatu kita. Kalau kamu pakai sepatu apa, Bambang? Terus si Bambangnya respon, kok kayak gini sih namanya komunikasi, kok gini sih sama teman sendiri, kok kayak sama robot. Jadi kayak dibikin kayak settingan gitu loh. Jadi kalau yang namanya Jadi kalau yang namanya berkomunikasi seperti di warkop, nongkrong di warkop kan ya bahasanya kayak gini. Hei Bambang, weh cerah banget hari ini, kamu semangat banget kayaknya. Iya nih, misalnya Bambang respon, iya nih, kan soalnya aku hari ini ada sesuatu yang aku seneng banget. Kita mulai respect dengan komunikasi tersebut. Jadi kita mulai bangun yang namanya channel komunikasi. Ini saya asumsikan kita bikin konten di sosial media untuk berkomunikasi dengan audiens kita. Saya ibaratkan dengan kita nongkrong di warkop. Kita buat dulu komunikasinya. Hei bang, oh iya, katanya sepatu kamu baru ya? Pakai merek apa itu? Ukurannya apa sih? Oh, ini, misalnya bla 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 bla. Habis itu kita respon lagi. Kita bangun kepercayaan, kita bangun kenyamanan dalam berkomunikasi. Oh iya, aku dengar-dengar kamu lagi seneng hobi sepatu ya? Tapi aku lihat kok bagian sol sepatu kamu kok agak kotor ya? Terus Bambangnya respon, iya nih, soalnya sepatuku, aku bingung nih gimana sih caranya bisa bersihin sepatu. Soalnya kan ini hasil kerja kerasku. Terus aku bingung nih cara bersihin sepatu yang benar itu kayak apa. Aku takut salah. Akhirnya saya respon pernyataan ataupun keresahan yang dialami oleh si Bambang. Jadi saya jawabnya gini. Oh, itu aku tahu caranya, Bang. Ini caranya. Aku kirimin ya video tutorialnya singkat ke kamu. Cuma 5 menit aja. Sepatu kamu bisa langsung kinclong kayak baru lagi. Terus Bambangnya respon. Oh, beneran tak? Oh, aku kira caranya itu ribet dan sulit. Apalagi mahal kan buat perawatan sepatu. Ya enggak sih, tergantung aja. Kamu tahu nggak caranya? Ini aku share ke kamu tutorialnya buat bersihin sepatu, merawat sepatu. Full deh pokoknya. Cukup 5 menit tiap hari ataupun setiap kamu bersihin sepatu. Sepatu kamu jadi semakin lebih bagus. Terus si Bambang respon lagi. Oh iya, eh, aku udah dapet caranya nih. Karena aku nggak punya alatnya, nggak punya shampoo buat bersihin sepatu. Kamu ada nggak rekomendasi? Baru misalnya kita mau jualan, produk kita adalah
buat shoes and care ataupun buat perawatan sepatu, pencucian sepatu gitu ya. Jadi langsung aja kita rekomendasikan ke si Bambang kalau kita jualan itu. Jadi kita nggak hard sale, tapi kita melakukan yang namanya pendekatan baru soft sale. Ingat ya, kan Bambang tadi sudah mulai resah, kita sudah mulai bangun kalau Bambang punya hobi baru yaitu koleksi sepatu. Keresahan Bambang adalah sepatunya kotor. Bambang takut salah buat cuci sepatu. Akhirnya saya kasih solusi yaitu berupa lid magnet. Sesuatu yang saya berikan gratis untuk audiens saya ataupun untuk teman saya ini agar dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Misalnya dia tahu caranya bersihin sepatu kayak apa. Tapi problem selanjutnya setelah melihat lid magnet tersebut, si Bambang muncul lagi pertanyaan, gimana caranya beli ini? Terus aku kan nggak punya alat-alatnya, aku kan nggak punya buat shampoo ataupun sikat buat bersihin sepatu. Akhirnya saya rekomendasikan ke si Bambang. Jadi gini Bang, ntar aku kirimin deh alatnya, shampoo-nya, sikatnya ke rumahmu. Jadi kamu bisa nih tutorial sambil perhatikan video sambil bersihin sepatu kamu. Dengan begitu kamu nggak takut lagi nih kalau sepatu kamu kotor, terus kamu nggak tahu cara bersihnya gimana. Soalnya kamu tahu gimana cara bikin merawat sepatu kamu. Setiap bahan kulit sepatu yang digunakan kan macam-macam. Jadi kita harus paham macam kulit, misalnya kulit sapi ataupun kulit sintetis ataupun kulit apa yang kita gunakan untuk sepatu kita, kita tahu karakteristiknya seperti apa. Dengan kita membangun hubungan, ya teman-teman harus paham, ketika kita membangun hubungan, berkomunikasi dengan si target audiens kita, usahakan kita membangun yang namanya interaksi, berkomunikasi dengan baik. Baik itu secara langsung ataupun melalui konten di sosial media. Sekarang teman-teman cek Instagram saya di @agung_adimas_, cek konten-konten yang pernah saya buat. Akhir-akhir ini saya memaksimalkan, saya merubah nih konsepnya yang dari katalog produk ataupun artikel yang hanya satu arah, komunikasi satu arah, saya komunikasi ke audiens tapi nggak ada feedback dari audiens ke saya rubah bahasanya. Jadi saya seakan-akan lagi ngobrol dengan kalian semua melalui konten yang saya buat. Sekarang kalian cek deh. Pasti kalian pernah ngalamin hal ini dan itu sangat meresahkan buat kita ya, apalagi buat konten kreator, buat bisnis yang masih merintis. Kita sudah upload konten setiap hari, sudah bikin konten sebagus mungkin. Kita sudah investasikan waktu dan tenaga, tapi kok nggak ada respon dari audiens. Jadi itu dulu teman-teman buat ulas satu kali ini, konten ulas satu kali ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman gimana sih cara kita membangun komunikasi yang baik dengan audiens kita, baik melalui video, audio, melalui cerita, melalui gambar, melalui video ataupun yang lainnya. Kita harus pahami, saya ulang, pahami konsep yang namanya berkomunikasi di warkop. Jadi seperti nongkrong, kita bangun sosial media kita sebagai channel berkomunikasi, bukan sebagai media untuk sharing artikel. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa pahami video ini ya. Langsung pahami itu gimana cara membuat konten yang efektif dan berhasil. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain video. Saya Agung Adimas dan bye.